what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok inflamasi. Inflamasi atau peradangan merupakan mekanisme tubuh dalam melindungi diri dari infeksi mikroorganisme asing seperti virus, bakteri, dan jamur. Saat proses alami ini berlangsung, sel-sel darah putih dan zat yang dihasilkannya sedang melakukan perlawanan untuk membentuk perlindungan. Nah, kali ini kami akan menampilkan video hasil karya kami, yaitu video proses penutupan luka pada manusia atau inflamasi. Selamat menonton. Enjoy the video. Kisah ini bermula ketika dua orang siswi sedang berjalan bersama. Salah seorang siswi tersebut asyik memainkan handphone di tangannya, sedangkan siswi lainnya berlari karena merasa kepanasan. Saat siswi yang bermain handphone mencoba untuk mengejar, dia terjatuh ke depan dan mengakibatkan lututnya terluka. Pas banget ya. Ayo dong cepat. Tungguin. Aduh, sakit banget. Sementara itu, di pembuluh darah yang berada dekat dengan kulit, terlihat dua sel sedang berbincang. Wah, damai sekali ya. Rasa begitu, namun meskipun begitu, mulai dari sekarang kamu harus berhati-hati. Kenapa? Karena ini adalah bagian pembuluh darah yang paling dekat dengan kulit. Bahkan dengan sedikit goyang saja bisa menimbulkan tiba-tiba terjadi goncangan. Apa itu tadi? Kulit merasakan cukup peka. Untungnya kali ini tidak ada kerusakan. Contohnya saja ada cahaya di sana. Aku masuk. Hai, akhirnya kita bertemu lagi. Saudara putih, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah sudah terlihat jelas? Karena luka luar yang terjadi menyebabkan dinding sel pembuluh darah telah hancur, menyebabkan sel darah tersudut keluar. Dengan kata lain, ini adalah abrasi. Abrasi merupakan luka yang terbentuk ketika kulit terkikis. Ini merujuk kepada luka yang kedalamannya tidak mencapai bagian epidermis kulit. Jika kita sampai jatuh dari luka ini, semuanya akan berakhir. Kita tidak akan bisa kembali ke dunia. Terjatuh, apa kita akan mati? Itu artinya kita dalam masalah besar. Kita harus cepat-cepat bertindak. Ya mbak, luka ini pasti akan segera diatasi. Hanya saja, ada beberapa masalah yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Yang kumaksud adalah, mereka datang, merunduk! Saat terjatuh, bakteri dari luar kulit masuk melalui luka. Hai Bu. Dasar bakteri! Oh, jadi ini bagian antum manusia. Hahaha. Sesuai dengan apa yang ku dengar, ini tempat yang cocok untuk kita berkembang biak. Tidak buruk bukan? Habisi mereka semua. Baiklah. Saudara merah, kalian harus segera pergi dari sini. Baiklah. Saudara putih, kalian harus berpindah dan untuk bertarung bersama mereka. Jika tidak, kalian akan tersudut keluar nanti. Ayo cepat, pergi! Ayo cepat, kita pergi dari sini! Apa? Pembuluh darah hampir tertutup. Ketika pembuluh darah terluka, penyumbatan terjadi untuk memperlambat pendarahan dengan menutup aliran pembuluh. Wah, mengerikan sekali. Luka goresan yang cukup besar membuat semua para bakteri masuk. Ayo cepat lari. Tidak. Saudara putih, kalian juga harus pergi. Kami baru saja mengambil alih dunia ini. Streptococcus pyogenes. Dia bisa menyerang tenggorokan, saluran pencernaan, pernapasan, kulit, dan sebagainya. Meskipun dia dikenal sebagai bakteri biasa, namun dia bisa menimbulkan berbagai penyakit. Jika kalian tidak memberikanku nutrisi, akan kubunuh kalian. Pseudomonas adalah salah satu bakteri yang biasa muncul. Dia bisa mengakibatkan infeksi pseudomonas.
Katup vena adalah katup yang menjaga agar darah tidak kembali. Katup ini menjaga agar darah mengalir secara searah melalui pembuluh darah. Siapapun tolong kami! Tolong kami! Matilah! Kita semua akan mati. Bakteri jahat sudah mengatakan siapapun yang tidak menerima nutrisi, kita semua akan mati. Itu sel darah putih. Di mana bakteri lainnya? Hei, di mana berhasil terjadi? Di sana. Benarkah? Terima kasih ya. Baiklah. Akhirnya saudara putih datang, bukankah itu artinya kita akan selamat? Tidak, kita tidak bisa menyimpulkan hal itu. Apa kamu tidak ingat berapa banyak bakteri yang tadi menyerang kita? Benar juga, sepertinya mereka datang untuk pekerjaannya. Namun, saudara putih benar-benar sel yang aneh, bukan? Tidak mungkin! Semua sel darah putih, berhati-hatilah. Baiklah. Wah, lumayan juga. Namun masih banyak bakteri sepertiku yang masuk lewat abrasi ini. Teman-teman kalian sudah sangat rapuh. Aku benar-benar kasihan. Hahaha, kalian para neutrofil benar-benar menyedihkan. Semua pertempuran yang kalian jalani untuk melindungi sel-sel yang lain, namun kalian dalam masalah. Tak ada satupun sel yang menolong kalian. Apa? Kalian baru saja memanggil kami dengan sebutan neutrofil, bukan sel darah putih. Sepertinya kamu sudah mendapatkan banyak informasi tentang kami. Wah, tentu saja aku mendengarnya. Lagi pula aku mendengar kabar soal penecus lenyap. Aku sudah menyelesaikan penyelidikanku, termasuk kalian semua yang menjadi sistem kekebalan tubuh, dan aku mengetahui semuanya, apalagi kalian yang dikenal dengan sebutan serangga. Sepertinya kamu merupakan sel darah yang seharusnya kamu waspadai, bukan makrofag ataupun monosit, ataupun sel pembunuh, atau juga sel B. Mereka adalah penolong yang luar biasa. Mereka mampu membalikan pertempuran begitu saja. Siapa yang kalian bicarakan? Apakah kamu sudah membawa senyawa pembeku? Tentu saja aku membawanya. Baiklah, ayo kita lakukan. Ayo berangkat. Tenang saja, aku akan melindungi kalian. Terima kasih. Siapa bocah-bocah ini? Para trombosit pergi memperbaiki. Hati-hati, jangan sampai terjatuh. Mari kita gabungkan benang fibrin dengan senyawa pembeku. Bagian ini sudah selesai. Baiklah, ayo kita selesaikan bagian yang lain. Bakteri kuning, lihatlah. Proses pembukaan darah selesai. Yeay! Pembekuan darah oleh trombosit aktif berkat protein pengikat yang disebut faktor von Willebrand yang bertujuan untuk menutup luka. Setelahnya, protein dalam darah yang disebut senyawa pembeku aktif membentuk jaringan fibrin yang sempurna berkat kerja keras trombosit dan pembekuan darah. Lukanya telah tersumbat, namun kami tidak bisa memanggil teman-teman kami lagi. Aku akan membunuh kalian dasar para bakteri. Kamu adalah satu-satunya bakteri yang tertinggal di sini. Kalau begitu, Sudah terlambat untuk balik ke diri. Akhirnya semua bakteri berhasil dimusnahkan. Kerja bagus kawan. Sel darah putih bertarung melawan para sel-sel asing untuk melindungi tubuh dari bakteri. Trombosit juga menutupi luka. Mereka melindungi kedamaian di pembuluh darah. Mereka terus melawan bakteri agar sel-sel darah merah bisa melarikan diri. Saat sebuah abrasi muncul di sekitar pembuluh darah, tubuh-tubuh sel darah digunakan untuk menutup lubang. Itulah yang disebut pembekuan darah sekunder.